Keluarga pelaku pencabulan anak yang tewas dihakimi warga ikhlas kasus hukum dihentikan. Penyidik Polrestabes Palembang periksa MC lokal Palembang yang dilaporkan dugaan pencemaran nama baik di media sosial. PSSI buka sayembara untuk desain jersey timnas. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Proses hukum kasus pencabulan anak di Palembang yang pelakunya tewas di amuk massa dihentikan. Keluarga korban mengakui ikhlas dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah. Masih kecilnya. Keluarga S, pelaku pencabulan pada anak yang tewas dihakimi massa pada Jumat lalu, mengaku ikhlas dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang telah meminta keterangan keluarga korban menghentikan proses hukum kasus ini. Jadi pihak keluarga menerima terkait dengan kejadian ini. Jadi pihak keluarga diwakili oleh Pak Sumaryono selaku yang dituakan dari keluarga almarhum tidak ingin membuat laporan. Jadi beliau menerima ini sebagai musibah dan dengan berlapang dada menerima kejadian ini. Jadi tidak ingin membuat laporan atau menuntut kepada pihak manapun. Peristiwa ini bermula ketika S, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas jaga malam, melakukan pencabulan pada korban. Akibat perbuatannya, S tewas oleh massa yang marah. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang MC sekaligus komedian lokal di Palembang memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Terlapor mendapat 12 pertanyaan terkait laporan tersebut. Kasus dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial yang dilaporkan salah satu calon wali kota Ratu Dewa memasuki babak baru. Pada Rabu 11 Desember 2024 siang, Abi, MC sekaligus komedian lokal Palembang, memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor. Dalam pemeriksaan, terlapor ditanya 12 pertanyaan selama 2 jam oleh tim penyidik unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Selama pemeriksaan, terlapor kooperatif dan mengakui telah mengunggah video yang menyudutkan wali kota terpilih. Gak habis sendiri mengakui nggak kalau itu akun punyanya? Iya pasti. Percuma juga mengelak kalau sudah diekstrak oleh polisi pasti terbuka. Artinya kami tidak mengarahkan untuk menghindar, berbohong. Kita mengalir saja. Tapi tetap dalam ilmu hukum itu ada namanya mens rea, ada namanya kesengajaan, ada namanya dengan niat. Nah hal-hal ini menjadi poin yang tidak perlu kami buka. Nah video itu Abi ambil sendiri atau repost dari orang lain, Pak? Video itu sebenarnya peristiwa awalnya memang sudah ramai. Ada yang sudah ngupload juga di TikTok. Oleh karena itu, kami anggap ini kecelakaan kecil lah ya, karena ketidakpahaman beliau tentang risiko-risiko dia. Maka dari itu ambil bijak, yang salah itu maafkan. Itu yang paling bijak. Karena tidak ada niatan atau harapan supaya ini menjadi kegaduhan. Tapi netizen lah yang buat rame, yang buat gaduh. Kuasa hukum juga berharap kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, mengingat terlapor tidak berniat menyudutkan calon wali kota di media sosial. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Pelindo Regional 2 Palembang memastikan kesiapan terminal Pelabuhan Bom Baru. Korporasi memprediksi ada peningkatan jumlah penumpang hingga 10% selama libur Natal kali ini. PT Pelindo Regional 2 Palembang memastikan kesiapan terminal Pelabuhan Bom Baru untuk menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Di hari biasa, terminal ini beroperasi 3 kali seminggu dengan 1 kapal ekspres, penumpang menuju Bangka membawa sekitar 230 penumpang per hari.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Pelindo Regional 2 akan menambah hari operasional kapal pada H-7 dan H+7 Nataru. Selama periode tersebut, kapal akan diberangkatkan setiap hari. Korporasi memprediksi jumlah penumpang akan meningkat 10% selama libur Nataru. Kapal ada satu yang sebetulnya pada saat ini jadwalnya masih jadwal biasa 3 kali per minggu, tapi biasanya mendekati Nataru dia akan ada tiap hari. Biasanya seminggu sebelum Nataru atau setelah Nataru itu biasanya ada jadwal kapal. Sampai saat ini tapi kami belum mendapatkan jadwal kapal. Masih tetap seperti biasa dari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk menjaga pelayanan, PT Pelindo juga akan mendirikan posko Nataru di Terminal Bom Baru. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah informasi dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Dan berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Ya, inilah perjuangan ibu hamil dan bidan desa. Beginilah perjuangan seorang ibu hamil yang terpaksa harus ditandu oleh warga untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Induk, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Lantaran minimnya fasilitas dan akses jalan, warga menandu ibu hamil tersebut menggunakan batang bambu dan kain sarung. Ironisnya, perjalanan menuju fasilitas kesehatan cukup jauh, sekitar belasan kilometer yang memakan waktu tempuh 5 jam. Perjalanan ini juga bertaruh nyawa, lantaran warga harus melewati pesisir pantai dan muara yang kondisi arusnya sedang kencang di tengah cuaca buruk yang terjadi saat ini. Kepala Puskesmas Bangkunat, Pesisir Barat Lampung mengatakan sebelumnya ibu hamil bernama Amsiah sudah mendapat penanganan oleh bidan desa. Namun proses persalinan tidak bisa dilakukan dan harus dirujuk ke puskesmas dan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kasus yang ada itu adalah kasus yang tidak normal, yaitu posisi Ari-Ari tidak bisa keluar dan tidak bisa dilakukan tindakan di daerah tersebut, sehingga bidan yang bertugas di sana berkoordinasi dengan kami, dokter dan kepala puskesmas yang berada di Puskesmas Induk untuk merujuk pasien tersebut ke Puskesmas Induk. Saat ini ibu hamil Amsiah sudah mendapat penanganan medis dan kondisinya baik. Warga Waitias, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat Lampung berharap kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan secara serius kondisi minimnya akses jalan dan fasilitas kesehatan di desa mereka. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Suasana pilu menyelimuti prosesi pernikahan pasangan Nurholik dan Rika Amiana, warga Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pasalnya, usai melangsungkan prosesi akad nikah dan sungkeman kepada orang tua, mempelai wanita Rika Amiana yang sebelumnya tampak sehat dengan busana adat berwarna putih mendadak tergulai lemas. Ia pun langsung mendapat pertolongan masuk ke dalam rumah, namun sayang nyawanya tak tertolong. Pesta pernikahan yang sebelumnya dibayangkan sebagai pesta sukacita, namun mendadak menjadi suasana duka dengan tangis air mata. Dikabarkan mempelai wanita Rika Amiana memiliki riwayat penyakit jantung yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung.
Hingga Kamis sore, kondisi dermaga Pelabuhan Bakahuni Lampung masih dipenuhi oleh kendaraan yang tertahan akibat cuaca ekstrim. Penumpang kapal bahkan merasakan hantaman gelombang besar di tengah laut yang membuat khawatir saat perjalanan. Cuaca buruk juga menyebabkan banyak kapal kesulitan untuk sandar dan melakukan proses bongkar muat. Hal ini berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih lama dari biasanya. Kondisi ini juga memicu antrean panjang kendaraan di pelabuhan. Lumayan goyang, karena anginnya kenceng kayaknya ya, jadi kerasa kayak ada nabrak gitu kapalnya. Takut karena kayak ada nabrak kayak nabrak ombak, jadi agak berbenturan ombak, kapalnya berasa goyang banget. General Manager ASDP Cabang Bakahuni menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Pihaknya terus memantau kondisi cuaca dan memastikan operasional kapal dilakukan dengan hati-hati demi menghindari resiko kecelakaan. Cuaca diperkirakan akan terus berpengaruh dalam beberapa hari ke depan, sehingga penundaan operasional kapal kemungkinan masih akan terjadi. Dalam kondisi tertentu seperti kemarin, pasti kapal akan mengalami keterlambatan, terutama pada saat akan sandar, karena memang kesulitannya pada saat akan sandar, di mana kapal-kapal pasti manuver sandar dan dia menunggu kapal di depannya bisa berbongkar muat dengan sempurna, dengan baik, dan setelah keluar pasti kapal di belakangnya akan mengikuti, dan ini ada sedikit keterlambatan. Jadi pengaruh dari cuaca juga memang sangat terasa. Jadi tetapi kami pastikan dengan koordinasi intens kita yang baik dengan KSOP dan seluruh jajaran yang terkait, insya Allah kita masih bisa memberikan pelayanan yang baik juga. Pihak ASDP meminta warga yang akan menggunakan jasa transportasi laut untuk memilih jadwal penyeberangan pada pagi dan siang demi menghindari cuaca ekstrim. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Usai melakukan sujud syukur dan mengklaim kemenangan atas calon tunggal pemilihan Wawako Pangkal Pinang, relawan Kota Kosong Pangkal Pinang merayakan kemenangan mereka dengan cukur rambut bersama sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan relawan dan pendukung ini terlihat dalam suasana penuh kegembiraan. Mereka melakukan cukur rambut secara bergantian sebagai simbol pembersihan dan pembaruan setelah proses pemilihan yang penuh tantangan. Kami memang sudah berniat dan bernazar dari jauh sebelum kotak Rusmah Aspirasi ini terbentuk. Kami membentuk simpul relawan namanya Botak. Jadi Botak itu adalah barisan oposisi Kota Kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang Kota Kosong ini menang pada pilkada di Kota Pangkal Pinang, maka kami akan botak bersama. Itu memang niat dari awal. Dan alhamdulillah semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Kegiatan cukur rambut bersama ini bukan hanya sekedar merayakan kemenangan, tetapi juga sebagai ajakan untuk seluruh masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sejenak kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam
live di Kompas TV. Masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah informasi dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Selasa pagi, penyidik KPK tiba-tiba datang ke kantor Gubernur Bengkulu dan langsung menuju ruang sekretaris daerah di lantai 2. Berselang 30 menit, penyidik KPK bergeser ke lantai 3 dan kembali menggeledah ruang kerja Gubernur Bengkulu. Di ruang kerja Gubernur, setidaknya penggeledahan berlangsung lebih dari 3 jam. Dari penggeledahan di 2 ruang kerja tersebut, penyidik KPK terlihat membawa 2 buah koper, 2 buah tas, dan 1 buah kardus. Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK masih terkait dengan peristiwa tangkap tangan pemerasan dan gratifikasi Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Bersyah. Ya, itu tugas KPK. Ya, penggeledahan itu tugas KPK. Ada 2 ruangan nanti yang saya tidak tahu, tadi yang saya segel aja yang digeledah. Ruangan belum ada segel ya? Ruangan belum ada segel ya? Iya, tidak. Ya itu memang jadi keharusan, ya harus kooperatif, ya dalam rangka mungkin ya dia saksi gitu ya. Itu lumrah saja itu dipanggil namanya pihak itu ya, tidak KPK, tidak ya, penegak hukum pasti begitu semuanya. Sesuai SOP masing-masing. Sebelumnya 2 ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah tersebut sudah disegel KPK. Tak lama setelah Gubernur Bengkulu Rohidin Bersyah, sekretaris daerah Isnan Fajri serta seorang ajudan gubernur bernama Efriansyah alias Anca terjaring OTT KPK 23 November lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman video ini memperlihatkan sejumlah kerbau milik peternak di Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu mati saat sedang dilepas liarkan oleh peternaknya. Kondisi ini bahkan sempat membuat panik peternak karena tanpa ada gejala, kerbau mereka ditemukan sudah terbaring dengan kondisi kaku. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyebut dari pemeriksaan awal yang dilakukan petugas, kerbau tersebut diduga mati karena terserang penyakit ngorok. Hal ini berdasarkan dari ciri-ciri fisik kerbau yang diperiksa sehingga kejadian ini merupakan kasus pertama penyakit ngorok yang terjadi di Kota Bengkulu. Guna mencegah bertambahnya kasus, masyarakat diminta segera melaporkan jika terdapat ciri-ciri fisik hewan ternak yang mengidap penyakit ngorok, agar penanganan bisa dilakukan petugas. Itu memang dari penyakit SI atau ngorok ya, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh petugas dari Kota Bengkulu. Dan itu memang untuk kondisi kerbau ya di daerah Pulau Bayi kan memang termasuk yang daerah yang cukup banyak kerbau di Kota Bengkulu, dan sebagaimana kita ketahui sebelum-sebelumnya di daerah Bengkulu Selatan dan Kaur terjadi kejadian yang sama ya. Sebelumnya kasus penyakit ngorok telah terjadi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Kepahyang. Tercatat ada sebanyak 10.637 sapi dan kerbau yang beresiko terserang penyakit ngorok. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kota Jambi membuat debit air Sungai Batanghari meluap hingga masuk ke pemukiman rumah warga di Kelurahan Tatuliaman, seberang kota Jambi, yang mengakibatkan puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir di kawasan tersebut sudah terjadi sejak sepekan lalu, diperkirakan banjir akan terus meningkat karena intensitas hujan yang semakin tinggi. Akibat banjir tersebut, aktivitas sehari-hari warga mulai terganggu, bahkan masyarakat menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kayak sayuran habis semua tanaman. Habis semua Bang? Habis semua. Kalau bantuan belum ada berarti sekarang? Bantuan belum ada. Biasanya ada Bang kalau banjirnya? Biasanya kalau banjir besar ada. Ada ya. Kalau ini baru 3 hari ya? Kalau ini baru 3 hari. Dari mana Bang air ini Bang? Airnya dari Batanghari. Biasanya pemerintah tuh kalau turun tuh air lah agak dalam. Ini kan masih di pekarangan Bang ya? Masih pekarangan lah. Oke, syukurnya rumah kita panggung kalau di sini Bang. Alhamdulillah itu panggung kalau seberangin. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak banjir sehingga dapat meringankan beban.
Beberapa daerah yang berada di aliran Sungai Batanghari langganan banjir dan dihimbau untuk waspada dan siaga apabila terjadi banjir besar. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Aksi pencurian walet di Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari sudah meresahkan warga. Dalam kamera pemantau milik korban terlihat beberapa orang pelaku datang masuk ke dalam bangunan walet. Pelaku terlihat membawa beberapa bungkusan walet menggunakan plastik menuju mobil yang sudah ditunggu oleh pelaku lainnya. Pencurian walet ini sudah berlangsung selama 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun lebih, sejak tahun 2022 sampai sekarang. Aksi pencurian walet ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Pencurian kedua juga dilaporkan ke Polsek Bajubang secara lisan, namun belum ada tindakan juga, bahkan pelaku terus melakukan pencurian walet. Pencurian ketiga kalinya korban tidak melapor karena laporan pertamanya belum ditindaklanjuti. Warga merasa resah terhadap aksi pencurian walet ini. Warga juga khawatir dan cemas dengan keselamatan jiwanya akibat ulah pelaku pencurian walet. Dampak pencurian walet ini warga mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Sampai hari ini tidak ada perkembangan. Nah, saat ini, baru beberapa minggu ini, kejadian lagi, kebobolan lagi yang keempat kali. Nah, yang pembobolan keempat kali saya melapor ke Polsek Bajubang dengan membawa laporan resmi. Aneh saja, kenapa kok seolah-olah masyarakat yang kerampokan merasa tidak tenang, tidak nyaman, merasa terancam kok dibiarkan saja gitu. Korban berharap polisi segera memberikan kenyamanan kepada masyarakat agar kasus ini tidak terulang lagi, sehingga warga nyaman dan merasa tenang dalam berusaha. Jumadi, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sejumlah laporan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan selanjutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saudara, seorang anak berusia 4 tahun disandra seorang pelaku kejahatan kambuhan di sebuah pondok kebun sawit Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Upaya penyelamatan korban berlangsung dramatis selama 2 jam dengan negosiasi alot yang dilakukan polisi. Mundur. Tidak mundur, mundur. Nah, itu. Dalam sebuah video, tampak seorang pria duduk merangkul bocah 4 tahun sambil memegang senjata tajam. Aksi ini terjadi di sebuah pondok kebun sawit di Desa Tabakebon, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Upaya penyelamatan yang dilakukan polisi setempat berlangsung dramatis. Setelah hampir 1 jam negosiasi, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur karena pelaku melawan dan mengancam akan melukai korban. Korban berhasil diselamatkan dan pelaku menyerah. Pelaku yang sempat ingin diamuk warga diketahui bernama Jeffrey Ade Putra, seorang penjahat kambuhan yang baru saja bebas dari penjara sebulan lalu. Kasat Reskrim Polres Empat Lawang menjelaskan motif penyanderaan diduga karena pelaku kesal dengan orang tua korban yang menolak permintaannya untuk diantar ke Palembang. Meskipun pelaku dan keluarga korban tidak saling mengenal, pelaku berasal dari Provinsi Jambi. Korban ini akan pulang ke Marupik. Mungkin nggak ada biaya, minta kepada orang tua korban menyiapkan mobil untuk tersangka pulang ke Marupik, Muara. Jadi waktu itu anggota telah mengadakan negosiasi sampai 1 jam sangat alot, 2 jam sangat alot, dan saat pelaku lengah menjauhkan pisau dari leher korban. Saat itulah disergap sama anggota dan dilakukan penangkapan. Pelaku kini masih diperiksa dan ditahan di Polres Empat Lawang dan terancam hukuman 8 tahun penjara. Sementara kondisi korban berangsur mulai membaik dari traumanya.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang pria diduga ODGJ membuat heboh warga Sukajaya, Palembang dengan memanjat tower. Setelah 2 jam berada di atas, pria tersebut akhirnya turun setelah dibujuk personil Basarnas. Ngerinya. Warga Jalan S. Suparman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, dihebohkan oleh aksi seorang pria yang memanjat tower seluler pada Senin 9 Desember 2024 siang. Warga lalu menghubungi Basarnas Palembang untuk mengevakuasi pria yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Setelah 2 jam di atas tower, pria tersebut akhirnya turun setelah dibujuk dan dibawa ke Polsek Sukarami. Kapolsek Sukarami Palembang mengungkapkan pria tersebut diketahui bernama Aswandi, warga Babatoman, Kabupaten Musi Banyu Asin. Aksi Aswandi sempat menjadi perhatian banyak warga yang merekamnya dan kemudian viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu akun Instagram. Warga ini mau turun. Jadi setelah turun akhirnya kita ketahui identitasnya adalah bernama Pak Wandi yang asalnya dari Banyuasin. Untuk alasan naik tower tadi sudah kita tanyakan, sepertinya orangnya masih agak linglung atau ada bingung dan sebagainya, kita tidak tahu. Makanya kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial, nanti Dinas Sosial yang akan menindaklanjuti ke depannya. Pria itu akhirnya diserahkan pada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Transmusi Palembang akan mengurangi jumlah koridor pada 2025 dari 5 menjadi hanya 2 koridor. Langkah ini diambil akibat pengurangan subsidi dari Kementerian Perhubungan. Pada 2025, Transmusi Palembang akan memetakan ulang koridor dan rute. Perubahan ini akan membuat koridor dan rute yang ada di 2025 berbeda dengan yang berlaku di 2024. PT TMJP selaku pengelola menyebutkan satu koridor yang akan beroperasi pada 2025 sudah dipastikan dengan pembiayaan dari Pemkot Palembang. Sementara itu, jumlah koridor yang disubsidi oleh Kementerian Perhubungan masih dalam tahap perencanaan dan bisa berubah. Kementerian Perhubungan mengurangi subsidi untuk mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam mengoperasikan BTS. Untuk pro dan kontra pasti ada pro dan kontra lah, karena hal yang baru kan. Karena mungkin di koridor-koridor lama masyarakat sudah merasa terlayani, dan ini kan mungkin di koridor baru juga masyarakat baru lagi yang terlayani. Tapi dari koridor yang lama itu ada satu koridor existing yang kemungkinan besar masih tetap dipakai di koridor di tahun 2025. Untuk kepastian sendiri belum ada kepastian, Mbak? Belum ada kepastian, yang pasti di tahun 2020. Harapan kita sih tetap pelayanan transportasi untuk masyarakat Kota Palembang harus tetap dijalani dengan baik, walaupun nanti berubah koridor, dan harapannya masyarakat itu tetap harus menggunakan kendaraan umum, kembali ke kendaraan umum. Warga berharap perubahan koridor dan rute tidak akan menyulitkan mereka dalam mencari transportasi. Pasti bakalan berubah kan, tapi selagi perubahan rutenya itu tuh masih sesuai dengan yang rute sebelumnya tuh ya gak apa-apa sih, selagi tidak banyak perubahannya tuh. Jadi nggak terlalu pengaruh, Pak, yang penting rutenya jelas, Pak, ya? Iya. Adapun banyak pun sangat bahagia. Ini pun dikurangi, jadi membuat kami terhambat, dan untuk rutenya juga memungkinkan agak ribet ya kayak untuk perjalanan kami. Selain ini, sedang dilakukan survei jarak untuk menentukan rute yang akan digunakan pada 2025. Muhammad Reza, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetap di Kompas Sumbasel. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, proses hukum kasus pencabulan anak di Palembang yang pelakunya tewas di amuk massa dihentikan. Keluarga korban mengaku ikhlas dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah. Kau tahu enggak? Masih SD, masih kecilnya. Keluarga S, pelaku pencabulan pada anak yang tewas dihakimi massa pada Jumat lalu, mengaku ikhlas dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang telah meminta keterangan keluarga korban menghentikan proses hukum kasus ini. Jadi pihak keluarga menerima terkait dengan kejadian ini. Jadi pihak keluarga diwakili oleh Pak Sumaryono selaku yang dituakan dari keluarga almarhum tidak ingin membuat laporan. Jadi beliau menerima ini sebagai musibah dan dengan berlapang dada menerima kejadian ini. Jadi tidak ingin membuat laporan atau menuntut kepada pihak manapun. Peristiwa ini bermula ketika S, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas jaga malam, melakukan pencabulan pada korban. Akibat perbuatannya, S tewas oleh massa yang marah. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang MC sekaligus komedian lokal di Palembang memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Terlapor mendapat 12 pertanyaan terkait laporan tersebut. Kasus dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial yang dilaporkan salah satu calon wali kota Ratu Dewa memasuki babak baru. Pada Rabu 11 Desember 2024 siang, Abi, MC sekaligus komedian lokal Palembang, memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor. Dalam pemeriksaan, terlapor ditanya 12 pertanyaan selama 2 jam oleh tim penyidik unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Selama pemeriksaan, terlapor kooperatif dan mengakui telah mengunggah video yang menyudutkan wali kota terpilih. Gak habis sendiri mengakui nggak kalau itu akun punyanya? Iya pasti. Percuma juga mengelak kalau sudah diekstrak oleh polisi pasti terbuka. Artinya kami tidak mengarahkan untuk menghindar, berbohong. Kita mengalir saja. Tapi tetap dalam ilmu hukum itu ada namanya mens rea, ada namanya kesengajaan, ada namanya dengan niat. Nah hal-hal ini menjadi poin yang tidak perlu kami buka. Nah video itu Abi ambil sendiri atau repost dari orang lain, Mas? Video itu sebenarnya peristiwa awalnya memang sudah ramai. Ada yang sudah ngupload juga di TikTok. Oleh karena itu, kami anggap ini kecelakaan kecil lah ya, karena ketidakpahaman beliau tentang risiko-risiko ITE. Maka dari itu ambil bijak, yang salah itu maafkan. Itu yang paling bijak. Karena tidak ada niatan atau harapan supaya ini menjadi kegaduhan. Tapi netizen lah yang buat rame, yang buat jadi. Kuasa hukum juga berharap kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, mengingat terlapor tidak berniat menyudutkan calon wali kota di media sosial. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Pelindo Regional 2 Palembang memastikan kesiapan terminal Pelabuhan Bom Baru. Korporasi memprediksi ada peningkatan jumlah penumpang hingga 10% selama libur Natal kali ini. PT Pelindo Regional 2 Palembang memastikan kesiapan terminal Pelabuhan Bom Baru untuk menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Di hari biasa, terminal ini beroperasi 3 kali seminggu dengan 1 kapal ekspres, penumpang menuju Bangka membawa sekitar 230 penumpang per hari. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Pelindo Regional 2 akan menambah hari operasional kapal pada H-7 dan H+7 Nataru. Selama periode tersebut, kapal akan diberangkatkan setiap hari. Korporasi memprediksi jumlah penumpang akan meningkat 10% selama libur Nataru. Kapal ada 1 yang kebetulan pada saat ini jadwalnya masih jadwal biasa 3 kali per minggu, tapi biasanya mendekati Nataru dia akan ada tiap hari. Biasanya seminggu sebelum Nataru atau sesudah setelah Nataru itu biasanya ada jadwal kapal. Sampai saat ini tapi kami belum mendapatkan jadwal kapal. Masih tetap seperti biasa dari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk menjaga pelayanan, PT Pelindo juga akan mendirikan posko Nataru di Terminal Bom Baru. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel.
Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran. Setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Membasa. Saudara, artificial intelligence atau kecerdasan buatan kini telah terintegrasi dalam hampir setiap aspek kehidupan. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan AI, tetapi juga memahami dan menguasainya sejak dini untuk menghindari ketergantungan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan dikenal dengan sebutan AI adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia. AI terbukti sangat membantu dalam memecahkan masalah, berpikir, dan belajar. Seiring berkembangnya teknologi, AI kini telah terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. AI ibarat pisau bermata dua, tergantung bagaimana memanfaatkannya. Pemahaman tentang AI harus dimulai sejak dini, khususnya dalam dunia pendidikan. Dia bisa cari kecocokan sendiri. Tentu, itu sekarang seharusnya udah masuk ke ranah pendidikan ya. Jadi bagaimana cara menggunakan AI yang baik, bagaimana cara kita memerintah AI, bukan AI yang memerintah kita. Jadi ada stigma kan di mana ketika sekarang orang menggunakan AI, itu mereka mendewakan. Apa yang AI bilang itu selalu benar, padahal sebetulnya tidak. Kita tetap harus mempunyai dasar-dasar pendidikan yang baik. Kemudian ketika kita menggunakan AI, sifatnya itu adalah membantu, bukan mereka menjadi masternya. Nah, mereka harus jadi slave. Kita setiap butuh bantuan, kita suruh dia bantu. Intinya seperti itu. Generasi muda harus memahami AI agar dapat mengendalikannya, bukan malah dikendalikan teknologi ini. Nah, seperti yang kita tahu Pak, kalau penerapan kemajuan teknologi itu sendiri sesuai dengan penelitian udah 2 kali peningkatannya setiap tahun ya. Memang itu ada penelitiannya dan juga sudah diteliti sama penelitinya. Jadi untuk AI ini sendiri memang harus untuk dipelajari dan juga diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Soalnya selayaknya teknologi akan terus maju dan kita sebagai society juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri ya. Seiring perkembangan teknologi yang pesat, kita harus bijak dalam memanfaatkan AI untuk mempermudah aktivitas tanpa tertinggal dari kemajuan zaman. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga saudara, pada 2025 Asosiasi Provinsi PSSI Sumsel akan menggelar Liga 4 Zona Sumatera Selatan. Namun Asprof PSSI Sumsel masih menunggu regulasi resmi terkait penyelenggaraan kompetisi ini. Asosiasi Provinsi PSSI Sumsel berencana menggelar Liga 4 Zona Sumatera Selatan pada April 2025. Kompetisi ini akan melibatkan klub-klub sepak bola yang bernaung di bawah Asprof PSSI Sumsel. Untuk penyelenggaraan Liga 4, PSSI Sumsel akan segera berkomunikasi dengan asosiasi PSSI di kabupaten dan kota. Namun mereka masih menunggu regulasi resmi terkait kompetisi ini. Sebetulnya Liga 4 ini kan mengakomodir daripada klub-klub yang ada dan menggantikan Liga 3 yang diambil alih oleh LIB. Artinya LIB mengelola Liga 3 dan kita Asprof dibantu dengan nanti biaya APBD, itulah nanti Liga 4. Liga 4 akan dikelola sepenuhnya oleh Asprof PSSI Sumsel, menggantikan Liga 3 yang akan dikelola oleh PT LIB. Tidak ada pembatasan umur pemain dalam Liga 4 yang akan diikuti oleh pemain senior. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Membasa.
kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Kau tahu tak, masih SD, masih kecilnya. Keluarga S, pelaku pencabulan pada anak yang tewas dihakimi massa pada Jumat lalu, mengaku ikhlas dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang telah meminta keterangan keluarga korban menghentikan proses hukum kasus ini. Jadi pihak keluarga menerima terkait dengan kejadian ini, jadi pihak keluarga diwakili oleh Pak Sumaryono selaku yang dituakan dari keluarga almarhum tidak ingin membuat laporan. Jadi beliau menerima ini sebagai musibah dan dengan berlapang dada menerima kejadian ini. Jadi tidak ingin membuat laporan atau menuntut kepada pihak manapun. Peristiwa ini bermula ketika S, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas jaga malam, melakukan pencabulan pada korban. Akibat perbuatannya, S tewas oleh massa yang marah. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial yang dilaporkan salah satu calon wali kota Ratu Dewa memasuki babak baru. Pada Rabu 11 Desember 2024 siang, Abi, MC sekaligus komedian lokal Palembang, memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor. Dalam pemeriksaan, terlapor ditanya 12 pertanyaan selama 2 jam oleh tim penyidik unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Selama pemeriksaan, terlapor kooperatif dan mengakui telah mengunggah video yang menyudutkan wali kota terpilih. Abi sendiri mengakui nggak kalau itu akun punyanya? Iya pasti. Percuma juga mengelak kalau sudah diekstrak oleh polisi pasti terbuka. Artinya kami tidak mengarahkan untuk menghindar, berbohong. Kita mengalir saja. Tapi tetap dalam ilmu hukum itu ada namanya mens rea, ada namanya kesengajaan, ada namanya dengan niat. Nah hal-hal ini menjadi poin yang tidak perlu kami buka. Nah video itu Abi ambil sendiri atau repost dari orang lain, Pak? Video itu sebenarnya peristiwa awalnya memang sudah ramai. Ada yang sudah ngupload juga di TikTok. Oleh karena itu, kami anggap ini kecelakaan kecil lah ya, karena ketidakpahaman beliau tentang risiko-risiko dia. Maka dari itu ambil bijak, yang salah kita maafkan. Itu yang paling bijak. Karena tidak ada niatan atau harapan supaya ini menjadi kegaduhan. Tapi netizen lah yang buat rame, yang buat gaduh. Kuasa hukum juga berharap kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, mengingat terlapor tidak berniat menyudutkan calon wali kota di media sosial. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.